Alhamdulillah, sebagai seorang profesional hipnoterapis, saya di tahun ini telah berhasil mendirikan sekitar 5 klinik hipnoterapi. Doakan teman-teman, semoga tahun ini saya bisa mendirikan sekitar 10 klinik atau geria hipno di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat. Kenapa saya ingin mendirikan sebuah geria hipnoterapi? Alasannya adalah karena melihat dewasa ini yang namanya kesehatan mental itu sangat-sangat dibutuhkan. Mungkin saja kita mudah ketemu dengan orang-orang yang sehat secara fisik, namun belum tentu sehat secara mental. Minimal mereka pernah stres, pernah merasakan yang namanya trauma, fobia, dan sebagainya. Atau mungkin mengalami beberapa gejala-gejala psikologi abnormal yang sangat-sangat perlu untuk diterapi dengan pendekatan hipnoterapi. Jadi pekerjaan hipnoterapi adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia dan sangat-sangat bisa membantu banyak orang. Dan alhamdulillah sudah 9 tahun mendalami dunia hipno, saya menggunakan metode-metode ini bukan cuma sekedar untuk menterapi klien saya yang memiliki masalah-masalah mental, pikiran, dan perasaan. Tetapi juga alhamdulillah saya mengembangkan metode itu untuk masuk ke perusahaan-perusahaan. Sehingga perusahaan-perusahaan yang saya coaching, saya bisa memberikan penanganan dalam bentuk perbaikan mindset atau mental bagi para karyawan-karyawannya sehingga bisa meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Dengan menggunakan pendekatan hipnoterapi akan sangat-sangat membantu bagaimana sebuah perusahaan itu insya Allah bisa berkembang dari segi SDM-nya, juga dari segi marketingnya. Nah, selanjutnya selain seorang profesional hipnoterapis, saya juga adalah trainer di bidang NLP. Sekedar informasi, NLP atau kepanjangannya adalah Neuro Linguistic Programming, adalah merupakan sebuah cabang keilmuan pengembangan dari hipnosis yang belajar tentang bagaimana caranya mempengaruhi orang dengan mudah dan elegan tanpa orang itu merasa terpaksa atau merasa dipengaruhi. Nah, NLP ini sekarang lagi trending di dunia. Bahkan hampir semua tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh besar, para marketer-marketer hebat, dan orang-orang berpengaruh di dunia maupun di Indonesia itu menggunakan metode-metode dan teknik NLP untuk mempengaruhi orang banyak. Maka saya merasa bahwa dengan menjadi trainer NLP kita bisa membantu banyak orang untuk bisa lepas dari berbagai permasalahan, sekaligus juga mendapatkan ekselensinya, mendapatkan performa terbaiknya. Itulah saya banyak memberikan materi-materi tentang NLP itu bukan kepada personal saja, tetapi juga untuk perusahaan-perusahaan. Dan dengan pendekatan NLP itu juga akan saya bagikan kepada teman-teman yang menyaksikan video ini sampai selesai modul pembelajaran ini. Selanjutnya, sebagai seorang yang aktif di dunia pengembangan diri, saya menganggap bahwa ilmu-ilmu yang saya pelajari dan saya dapatkan selama ini sangat-sangat berharga. Dan ketika disampaikan cuma secara offline atau secara langsung, maka mungkin jangkauannya terbatas. Oleh sebab itu, 12 sebagai profesi saya yang terakhir adalah sebagai seorang penulis buku. Saya telah menulis lebih dari 12 buku dan 5 diantaranya menggunakan bahasa Inggris dan 7 lebih menggunakan bahasa Indonesia, dan rata-rata berkaitan dengan dunia pemberdayaan diri, terutama hipnosis. Berkaitan dengan materi kita kali ini, di modul pembelajaran ini akan terdiri dari beberapa bab. Dan selain dalam bentuk video, saya pun akan memberikan dalam bentuk e-book sebagai penjelasannya. Sehingga pemahaman nanti teman-teman untuk materi ini menjadi sangat-sangat dalam. Harapannya adalah dari materi ini lagi-lagi kita bisa meningkatkan kapasitas kita, kualitas kita, kredibilitas kita sebagai seorang profesional pendidikan, sehingga bisa naik level menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, sebelum saya panjang kali lebar menjelaskan tentang materi kita, maka izinkan saya terlebih dahulu mendeskripsikan judul yang akan kita bahas dalam modul e-course kali ini. Judulnya adalah Menerapkan Strategi Mengajar Profesional dengan pendekatan hipnosis bagi profesional pendidikan. Jadi minimal ada 3 variabel yang saya akan jelaskan di kesempatan kali ini.
Yang pertama adalah tentang strategi mengajar profesional. Mengapa saya mengatakan strategi mengajar profesional? Karena banyak orang yang mengajar, tapi belum tentu dia menggunakan strategi yang tepat, efektif, dan efisien. Yang selanjutnya, banyak orang yang mengajar, tetapi dia belum profesional atau mungkin kurang profesional. Karena itu, kita perlu berbagi strategi yang profesional. Itu dari variabel yang pertama. Yang kedua adalah pendekatan hipnosis. Nah, ini akan menjadi sebagai nilai plus atau added value kita. Kenapa? Karena banyak orang yang menjelaskan tentang strategi pendidikan maupun pengajaran, tetapi yang menjelaskan dari sisi hipnosis itu masih kurang. Sebagai praktisi, trainer, dan instruktur hipnosis, saya menjadi sangat-sangat senang bisa berbagi kepada teman-teman untuk materi kita kali ini, karena ini juga yang saya alami, ini juga yang saya rasakan, dan pengalaman-pengalaman pribadi yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun berkaitan dengan dunia pendidikan. Ternyata setelah menerapkan hipnosis dalam dunia pendidikan, maka pembelajaran menjadi sangat mudah, menyenangkan, efektif, produktif, dan efisien. Bahkan untuk murid-murid saya, mahasiswa saya, orang-orang di tempat kursus saya, peserta didik saya, itu semua bisa merasakan manfaatnya. Bahkan dari hasil evaluasi selalu kita mendapatkan yang namanya kepuasan. Bahkan bisa dikatakan juga dari tingkat kelulusan atau tingkat kepuasan pelanggan dari penggunaan metode hipnosis pada proses pembelajaran itu sangat-sangat tinggi. Alhamdulillah, dengan pendekatan hipnosis lagi-lagi mudah sekali untuk membuat pembelajaran itu diterima dan diserap serta tersimpan di pikiran bawah sadar untuk nanti dimanfaatkan ketika kita membutuhkannya. Di variabel yang ketiga, saya menggunakan kata profesional pendidikan untuk menggantikan kata guru, tenaga pendidik, dosen, manajer pendidikan, dan sebagainya. Karena berdasarkan KBJI, profesional pendidikan adalah orang yang telah aktif untuk melaksanakan kegiatan pendidikan secara profesional. Artinya memang sudah menjadi profesinya dia, tuntutan dari pekerjaannya dia mengerjakannya dengan terstruktur, terarah, dan sistematis. Dengan demikian, ketika teman-teman sudah menjadi seorang profesional pendidikan, maka sudah sepantasnya, sudah seyogianya untuk selalu mengembangkan diri, bukan cuma dari segi teknik atau skill, tapi juga dari segi knowledge dan attitude. Sebagaimana ketika saya ikut ujian kompetensi dari BNSP, kapan seseorang itu dikatakan kompeten? Ketika memenuhi 3 persyaratan, yaitu dia punya knowledge atau ilmu pengetahuan, dia punya skill atau kemampuan, keahlian, dan yang terakhir dia pun punya attitude yang sesuai dengan kompetensi yang dia bawakan. Harapannya sekali lagi teman-teman, setelah mempelajari ini kita bisa sama-sama naik level. Lagi-lagi di sini saya bukan ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tentang metode ini, tapi lebih mengarah kepada sharing-sharing hasil pengalaman dan pengetahuan saya selama ini. Dengan harapan yang lebih tinggi lagi adalah kita sama-sama bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga meningkatkan strata pendidik profesional satu langkah di atas dari sebelumnya. Jadi itu sekedar pengantar untuk video kita sebelum kita sama-sama belajar dan sama-sama merasakan manfaat dari e-course kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.